Om Swastiastu. Nama saya Iputu Geta Dwi Cahyadi, saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 9. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang 7 kanda dalam Ramayana. Nah, akan saya mulai saja pada kanda yang pertama, yaitu Balakanda. Pada Balakanda ini menceritakan tentang Prabu Dasarata yang menjadi raja di kerajaan Ayodhya dan memiliki 3 istri atau 3 permaisuri, yaitu Dewi Kosalya, Dewi Kekayi, dan Dewi Sumitra. Nah, masing-masing dari permaisurinya ini memiliki putra. Jadi Dewi Kosalya memiliki seorang putra yaitu Rama, Dewi Kekayi yang memiliki putra yaitu Bharata, Dewi Sumitra yang memiliki anak atau putra Laksamana dan Sastragna. Nah, pada suatu hari Begawan Wiswamitra pun meminta bantuan dari Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya dari gangguan raksasa. Nah, atas hal itu Prabu Dasarata pun mengutus Rama dan Laksamana untuk mengusir para raksasa itu dan menjaga pertapaan Begawan Wiswamitra. Nah, atas arahan dari Brahmana, Rama pun mengikuti Sayembara dan memenangkan Sita sebagai istrinya. Dan berakhirlah di sini Balakanda, dan akan saya lanjutkan ke Ayodhya Kanda. Nah, pada cerita kedua dari Ramayana ini atau Ayodhya Kanda ini menceritakan tentang Prabu Dasarata yang ingin menjadikan Rama sebagai raja. Namun hal ini ditentang oleh Dewi Kekayi. Yang Dewi Kekayi menuntut janji dari Prabu Dasarata yang akan menjadikan anaknya yaitu Bharata sebagai raja selanjutnya setelah Prabu Dasarata. Pada hal ini membuat Dasarata bingung. Di satu sisi yang harus mengikuti tradisi yang mengatakan bahwa anak pertama atau anak tertualah yang akan menjadi penerus raja. Sedangkan di sisi lain juga ada Dewi Kekayi yang menuntut janji dari Prabu Dasarata tersebut. Karena hal ini, Rama pun bersama Sita dan Laksamana mengasingkan diri ke hutan selama 14 tahun agar Bharata bisa menjadi raja. Nah, karena merasa bersalah akan hal ini, Prabu Dasarata pun terus memikirkannya dan hingga jatuh sakit, sehingga pada akhirnya tewas atau meninggal. Karena hal ini, Bharata merasa tidak pantas memerintah di Ayodhya dan mencari Rama ke hutan untuk mengajaknya kembali ke Ayodhya dan menjadikannya raja. Namun Rama menolak dan menasihati Bharata untuk terus memerintah di kerajaan Ayodhya dengan memberikan sandal Rama atau terompah Rama kepada Bharata yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Rama selalu ada di Ayodhya. Nah, cerita dari Ayodhya Kanda pun berakhir sampai di sini. Akan dilanjutkan ke Aranya Kanda. Nah, pada Aranya Kanda ini menceritakan tentang kehidupan Rama, Sita dan Laksamana di hutan, yang dimana Rama dan Laksamana sering membantu para tapa di asramanya untuk mengusir raksasa yang mengganggu. Dan pada suatu hari Laksamana diganggu atau digoda oleh seorang atau sebuah raksasa yang bernama Surpanaka yang menyamar menjadi wanita cantik dan menggoda Laksamana. Namun Laksamana menolak hal tersebut dan memotong hidung dari Surpanaka. Surpanaka ini pun mengadu kepada suaminya yaitu Trisira, dan di sana terjadilah pertempuran singkat. Namun pada pertempuran itu para bala raksasa pun tewas. Karena hal tersebut, Surpanaka pun melapor kembali atau mengadu kembali ke kakaknya yaitu Rahwana, sambil memprovokasi Rahwana untuk menculik Dewi Sita yang kabarnya atau rumornya sangat cantik. Kakaknya yaitu Raja Raksasa Rahwana pun langsung bergegas bersama Marica. Marica pun menyamar menjadi kijang emas yang sangat cantik dan sangat indah, yang membuat Sita tergoda dan ingin menangkapnya. Sita pun menyuruh atau meminta tolong Rama untuk menangkap
kijang emas tersebut. Rama bergegas pergi menangkap kijang tersebut dan Laksamana ditugaskan untuk menjaga Dewi Sita. Pada pengejaran Rama pada kijang tersebut, di sana kijang tersebut sangat gesit dan membuat Rama kesal. Rama pun memanah kijang tersebut dan kijang tersebut merasa kesakitan dan pada akhirnya mati. Secara perlahan kijang tersebut mulai menampilkan wujud aslinya. Karena mendengar teriakan itu, Dewi Sita pun merasa khawatir Rama dengan keadaannya Rama, dan Dewi Sita menyuruh atau memerintahkan Laksamana untuk mengecek atau memeriksa keadaan dari Rama. Namun Laksamana menolak. Tetapi Dewi Sita malah menuduh Laksamana ingin memperistrikannya setelah Rama tewas. Dengan terpaksa Laksamana pun pergi mengecek atau memeriksa kembali keadaan dari Rama. Namun sebelum pergi, Laksamana membuat lingkaran pelindung di sekitar Dewi Sita agar Dewi Sita tidak diculik. Pergilah Laksamana dan Rahwana menyamar menjadi petapa tua dan mengajak ngobrol Dewi Sita. Dan pada akhirnya Dewi Sita terbujuk untuk keluar dari pelindung tersebut, pelindung yang dibuat dari Laksamana, dan Dewi Sita pun diculik oleh Rahwana. Di tengah perjalanan Rahwana dicegat atau bertemu dengan burung sakti yaitu Jatayu. Di sana pun terjadi pertempuran antara Rahwana dan Jatayu, namun Jatayu kalah dan sekarat. Pada akhir ayatnya Jatayu menceritakan semua kejadian yang terjadi kepada Rama dan Laksamana. Nah, berakhirlah cerita Aranyakanda dan akan berlanjut ke cerita yang keempat, yaitu Kiskindha Kanda. Nah, pada Kiskindha Kanda ini menceritakan tentang sedihnya atau berduka citanya, terpukul beratnya Rama karena hilangnya Dewi Sita. Rama dan Laksamana pun pergi dan menelusuri hutan belantaran dan menuju Gunung Resimuka. Di sana terjadi pertempuran Raja Kra, yaitu Sugriwa dan kakaknya dan saudaranya Subali. Pada pertempuran itu Sugriwa kalah dan meminta bantuan melalui abdinya yaitu Hanuman, meminta bantuan ke Rama. Rama pun setuju dalam membantu Sugriwa untuk membunuh kakaknya, dan pada pertempuran itu Subali atau saudaranya dari Sugriwa kalah dan mati. Sugriwa pun berhasil merebut tahta yang kembali dan berterima kasih kepada Rama dan ikut serta dalam pencarian Dewi Sita. Nah, lanjut ke cerita yang kelima, yaitu Sundara Kanda. Pada Sundara Kanda ini menceritakan tentang Hanuman yang menjadi duta dari Sri Rama untuk mencari Dewi Sita ke Alenka. Nah, di Alenka ini Hanuman bertemu dengan Dewi Sita dan menyampaikan semua pesan Sri Rama ke Dewi Sita. Nah, sebelum pergi, Hanuman melakukan perusakan di Alenka. Nah, karena perbuatan dari Hanuman tersebut, Hanuman diadili dan dibakar ekornya di tengah alun-alun. Namun tidak seperti perhitungan Rahwana, Hanuman meloncat ke sana kemari dari bangunan satu ke bangunan lainnya dengan ekor yang terbakar dan membuat Alenka hampir terbakar hangus. Setelah itu dilanjutkan dengan cerita yang keenam, kanda yang keenam, yaitu Yuddha Kanda. Nah, pada Yuddha Kanda ini bercerita tentang Rama yang mempersiapkan pasukannya bersama Raja Kera yaitu Sugriwa untuk menyerang Alenka. Namun karena dipisahkan dengan lautan yang sangat luas, hal ini memaksa mereka untuk membangun jembatan. Meskipun dalam pembangunan jembatan mendapat banyak tentangan atau banyak kesulitan, namun jembatan berhasil dibangun. Dan pada saat itu terjadilah peperangan besar antara pasukan kerajaan raksasa Rahwana dan pasukan Rama. Pada pertempuran itu, satu demi satu korban pun jatuh dari kedua belah pihak. Tak terkecuali dari pihak Rahwana, para pangeran muda dari Alenka, termasuk
pangeran muda Indrajati pun gugur, atau Indrajati ini sang penakluk Indra. Nah, karena hal ini Rahwana pun terpaksa atau marah langsung terjun ke medan pertempuran. Rama yang dibantu dengan kereta sakti Indra dapat menyeimbangi kedahsyatan dari Rahwana. Namun pada akhirnya dari perang ini Rahwana mati di tangan Sri Rama. Rama sendiri langsung menjemput Dewi Sita, dan sebelum itu Dewi Sita membuktikan kesucian dirinya melalui upacara suci yang diadakan atau diselenggarakan oleh Dewa Brahma melalui apinya. Dan sana terbukti bahwa Dewi Sita masih suci karena tidak terbakar oleh api dari Dewa Brahma. Setelah itu mereka pun kembali ke kerajaan Ayodhya dan disambut hangat oleh Raja Bharata di sana, dan tahta pun diberikan ke Sri Rama. Rama pun memerintah di kerajaan Ayodhya. Setelah itu cerita yang terakhir yaitu kanda yang ketujuh atau Uttara Kanda. Pada cerita ini menceritakan desas-desus yang mengatakan rakyat Ayodhya yang mengatakan bahwa atau meragukan kesucian dari Dewi Sita karena sudah tinggal lama di kerajaan raksasa. Karena Raja Rama mendengar hal tersebut, Raja Rama pun menyuruh Dewi Sita untuk pergi ke Sungai Gangga di asrama Walmiki. Pada saat Dewi Sita pergi ke sana, Dewi Sita dalam keadaan hamil karena hubungannya dengan Sri Rama. Di waktu pun berjalan, lahirlah anak dari Dewi Sita yaitu Kusa dan Lawa. Nah, pada suatu upacara korban suci yang dihadiri oleh Rama sendiri, Walmiki pun memperkenalkan Kusa dan Lawa kepada Rama dan mengatakan bahwa mereka itu adalah anaknya Rama dan Dewi Sita. Nah, pada saat itu juga Walmiki mengatakan bahwa Dewi Sita masih suci. Namun pada saat itu Dewi Sita membuktikan kesuciannya untuk kedua kalinya, yang langsung disaksikan oleh Ibu Pertiwi dengan terbelahnya bumi dan memanggil Sita kembali ke alamnya, ke tempat asalnya, dan Dewi Sita pun kembali ke tempat asalnya, yang membuktikan bahwa Dewi Sita masih diterima oleh tanah dan masih suci pada saat itu. Pada akhirnya juga untuk mengikuti jejak adiknya Rama yaitu Laksamana yang sudah menyucikan diri di Sungai Sarayu, Rama pun ikut menyucikan diri di Sungai Gangga. Saat di Sungai Gangga, Rama dijemput dengan kereta emas dan menuju ke surga, ke alam Wisnu. Di sana Rama pun disambut oleh para dewa dengan gembira. Mungkin cukup itu saja cerita dari 7 kanda yang bisa saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Param Santi. Om Santi 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 Om.